Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa alihi wa sahbihi wa ziratil kiram sumaila arwahi jami'i awliya illahi ta'ala khususan Al-Habib Ahmad bin Salman Haji Syafaqi Muqaddam Muhammadin Ali Ba'ala wa Syabul Qadir Ajilani wa usulin furihim ahli zambal wal farid wal aqdar baki amala Al-Habib Abu Bakar At-Tasal Hawi Ali bin Muhammad Rafshi summa ilaru al-Imam Al-Ghazali Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumin ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syariati salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sampai besok sebelum maghrib adalah tanggal terakhir dari bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membacakan amalan salat sunnah, yaitu dua salat sunnah dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Yang pertama, keutamaannya untuk mengabulkan hajat dunia maupun hajat akhirat, yang kita kenal dengan sholat hajat 12 rakaat. Ada sanad yang kedua yaitu 2 rakaat. Saya yakin ibu-ibu dan para jamaah bapak-bapak pengennya 2 kayaknya. Pengen 2 atau 12? Pengen yang 2 atau 12? Terus yang kedua adalah ya, kita akan membacakan sholat yang keutamaannya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghapuskan segala macam jenis dosa tersembunyi maupun terang-terangan, masa lalu maupun masa depan, sengaja ataupun nggak sengaja. Bahkan sholat ini dianjurkan setiap hari. Kalau nggak bisa setiap Jumat. Kalau nggak bisa sebulan sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali. Kalau nggak bisa seumur hidup sekali, yaitu sholat sunat tasbih. Sholat tasbih 300 tasbih dalam 4 rakaat dengan 2 teknik atau 2 sanad, 2 tata cara yang berbeda. Nanti disampaikan mana yang paling kuat. Cara yang kedua,
Cara yang kedua yang paling kuat, paling mujarab, yang paling bagus. Berdasarkan pendapat Al-Imam Ibnu Mubarak, nanti dibahas. Ada dua cara teknik sholat tasbih. Dua-duanya bagus, tapi yang terbaik nomor dua. Nah, justru keutamaannya kalau sholat taubat itu sebenarnya masuk ke sholat tasbih. Kan kita sering bilang sholat taubat istighfar. Sebenarnya sholat taubat itu masuk ke sholat tasbih. Cuman memang ada penyebutan, cuman nggak secara khusus, yaitu sholat taubat 2 rakaat. Cuman kalau lebih mujarab lagi, sholat taubat bisa diwakili dengan sholat tasbih, tapi sholat tasbih tidak bisa diwakili dengan sholat taubat. Jadi kalau para jamaah ngelakuin sholat tasbih itu dicukup dari sholat taubat, tapi nggak sebaliknya. Ya, mana dulu yang mau dibahas? Sholat hajat dulu atau sholat tasbih dulu? Buat ngapusin dosa dulu atau buat ngabulin hajat? Nah, yang mana aja ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama irasihin wa salatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyan kafarati wa talihin wa ala alihi wa ashabihi ladina kanu bitamassuki syaitu solihin. Amma ba'du. Yang pertama adalah sholat hajat halaman 768 jilid kedua, jilid pertama dari kitab Ihya Ulumuddin cetakan Darul Minhaj, itu ada 10 jilid. Ini yang kita bawa jilid yang pertama punya Imam Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin halaman 768 tentang sholat hajat. As-saminatu sholatul hajat, sholat hajat. Faman doko alaihil amru, barang siapa yang merasa sempit perkaranya, wa masat hajatuhu fi sholahi dinihi au dunyahu, dan hajatnya itu sudah semakin diperlukan baik dalam kebaikan agamanya ataupun kebaikan dunianya, tapi sulit didapat, ila amrin ta'azzara alaihi fal yusolli hadhihi sholata, maka hendaknya orang yang merasa sempit atau kesulitan untuk meraih kebaikan agama dan kebaikan dunia, maka hendaknya dia melakukan sholat ini yang dikenal dengan sholat hajat, kata Imam Ghazali. Faqad ruwiya an Wuhaib bin Warad. Hadis ini atau keutamaan dan tata caranya diriwayatkan dari Wuhaib bin Warad, ulama yang meninggal tahun 153 Hijriah. Dulu di Mekah ada ulama terkenal namanya Wuhaib bin Warad, temannya Abdullah bin Mubarak, temannya Sufyan bin Uyainah, temannya Fudel bin Iyad. 4 orang ini sedang nongkrong, 4 ulama. Fudel bin Iyad, Abdullah bin Mubarak, Sufyan bin Uyainah, dan yang keempat adalah Wuhaib bin Warad. Wuhaib bin Warad. Beliau meninggal tahun 153 Hijriah. Terus yang namanya ulama sedang ngopi, sedang ngobrol, bahasa kita sedang duduk bareng, terus bercanda. Siapa yang bercanda? Wuhaib. Kata Imam Wuhaib bin Warad, saya nggak mau makan korma Mekah. Saya nggak mau makan korma. Saya nggak mau makan korma Mekah. Pokoknya kalau korma dijual di Mekah, saya nggak mau. Namun aja di Mekah ada yang ngasih korma, saya nggak mau. Jadi Imam Wuhaib ini sangat terkenal akan waroknya, menghindari makan minuman yang syubhat, apalagi haram. Ditanya sama Ibnu Mubarak, Fudel bin Iyad, Sufyan bin Uyainah, kenapa wahai Imam Wuhaib bin Warad, kenapa kau nggak mau makan korma Mekah? Jawabannya, korma di Mekah ini mayoritas punya lahannya, ya, ladangnya, karena di Mekah nggak banyak lahan. Kalau di Madinah banyak lahan, zaman dulu banyak lahan pertanian. Kalau di Mekah kebanyakan bukan ziroah tapi tijaroh, jual beli. Kalau cocok tanam di Mekah jarang. Nah, yang punya kebanyakan punya Zubaidah. Zubaidah ini
istri dari penguasa di zaman Uheb bin Warad yang sangat zalim. Kata Uheb bin Warad, kalau saya makan korma, saya takut makan korma punya Zubaidah. Nanti saya jadi makan syubhat dan doanya nggak manjur lagi. Terus Abdullah bin Mubarak bercanda, kalau gitu kau nggak makan roti. Loh, emang roti kenapa? Kata Ibnu Mubarak, karena roti itu di Mekah ini campurannya kadang dipakai homer sedikit supaya lebih lezat. Nggak tahu kalau sekarang suka gitu gak? Ada, coba tanya sama orang-orang yang buat roti. Iya, ada. Nggak tahu. Teman rotinya yang bukan yang murah-murah, 2.000 mana mungkin pakai gitu, rugi bandar. Roti 2.000, roti 3.000, roti-roti yang agak-agak yang donat-donat. Kalau sebutin mereknya. Campurannya campuran alkohol yang bener-bener ini. Kan roti itu ada campurannya. Wahai Luheb bin Warad, pingsan langsung. Kata Sufyan bin Uyainah, ente sih ngomong begitu. Nah, kata Ibnu Warad, ini cerita asli. Kalau saya nggak pengen nakut-nakutin, emang bener apa adanya, cuma bercanda doang. Pas bangun, ditanya, emang kenapa? Iya, saya habis makan roti. Saya berjanji, bernazar, mulai saat ini sampai selamanya saya nggak bakal makan roti. Kecuali saya tahu. Bahkan ibunya Wahab bin Warad itu pernah dibuat jengkel, tapi jengkelnya bukan jengkel nyumpahin. Jengkel tuh agak-agak bete sama si Wahab bin Warad ini. Ceritanya ibunya pas masa remajanya, dari remaja Wahab bin Warad sudah warad. Itu dikasih susu. Ditanya sama Wahab bin Warad, "Mak, susunya dari mana?" Dari kambing. Kambingnya punya siapa? Bani Fulan, aneh yang ngembala diupain ini. Oh iya mak. Udah mau nyampe bibir. Kambingnya makan apa mak? Rumput lah. Rumputnya punya siapa? Maknya bingung. Punya siapa ya? Oh iya mak, nggak jadi mak. Udah mak, minum aja, gue doain lo, dimaafin dosanya. Maknya jengkel sampai bilang begitu. Ya iya mas, saya tahu doa mak manjur, tapi saya nggak mau setelah saya minum saya berdosa, kemudian diampuni dosanya oleh Allah lantaran doa ibuku lebih baik tidak berdosa sama sekali. Meskipun saya tahu doa ibu manjur. Tapi mak jamin nggak nih dari mana rumputnya? Aduh, dari tanah siapa? Saya lupa juga. Udah deh nggak jadi mah. Aduh ibu, itu namanya Wahab bin Warad yang terkenal doanya manjur atau mustajab. Beliau terkenal doanya mustajab atau manjur lantaran menjaga dari makanan dan minuman yang syubhat, apalagi haram. Nah, saya nggak pengen ke sana ceritanya sebet, cuman saya pengen kasih tahu ini amalan sanatnya dari Wahab bin Warad. Wahab bin Warad tentang sholat hajat. Jadi jangan cuman begini, sholat hajat, sholat hajat, sholat hajat, sholat hajat, sholat hajat, tapi nggak pernah tahu referensi kitabnya, sanatnya, dari siapanya, hadisnya. Wah bahaya. Asal-asal Allah Akbar doang nggak apa-apa, cuman jatuhnya gimana itu. Makanya agak nggak begitu bagus. Kenapa nggak pakai sanad belajar itunya, amalannya. Tapi kalau kita ini jelas apa? Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, dan beliau dapat sanad terus dari siapa? Dari Wahab bin Warad ke atasnya. Yang wafat tahun 153 Hijriah. Bahkan amalan ini dikomentari oleh para ulama. Berkatalah Al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib, halaman 537 jilid yang pertama. Al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri seorang ahli hadis terkenal yang hafal 100.000 hadis, karena gelar Al-Hafiz 100.000 hadis, meninggal tahun 656 Hijriah. Beliau berkata, Al-Imam Hakim yang meninggal 405 Hijriah juga pernah berkata seperti ini. Al-Imam Ahmad bin Harb, bukan Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Harb yang meninggal tahun 234 Hijriah, beliau berkata, qad jarrabtuhu fawajadtuhu haqqan. Sungguh saya telah mencoba amalan ini dan telah menemukan khasiatnya benar sekali. Manjur jadinya. Amalannya apa? Nanti dulu. Sebelum ke amalan, komentar para ulama senior dulu. Al-Imam Ahmad bin Harb, ulama salaf yang meninggal tahun 234 Hijriah, beliau berkata,
Sungguh aku telah mencobanya dan aku menemukannya sebagaimana kenyataannya. Artinya benar. Qad jarrabtuhu fawajadtu haqqan. Al-Imam Ibrahim bin Ali Ad-Dibali, beliau juga sama berkata, qad jarrabtuhu fawajadtuhu haqqan. Al-Imam Hakim An-Nisaburi yang meninggal tahun 405 yang ngarang hadis namanya Al-Mustadrak Al-Sahihain. Imam Hakim pengarang kitab hadis terkenal Al-Mustadrak Al-Sahihain, Al-Imam Hakim An-Nisaburi, beliau meninggal 405 Hijriah. Beliau pernah berkata, qad jarrabtuhu fawajadtuhu haqqan. Saya sungguh telah mencobanya dan menemukan khasiatnya benar. Dan masih banyak lagi ulama yang lainnya, sebagaimana contohnya adalah Al-Imam Abu Zakaria Al-Farrokh yang meninggal tahun 207 Hijriah. Al-Imam Abu Zakaria Al-Farrokh, ulama ahli tafsir, beliau berkata, qad jarrabtuhu fawajadtuhu haqqan. Sungguh saya telah mencobanya dan menemukan sebenar-benarnya, sebagaimana yang diutarakan oleh Wuhaib bin Warad. Al-Imam Wuhaib bin Warad, beliau berkata, kembali ke atas, inna minad du'a illadzi la yurad. Ada amalan doa yang tidak mungkin ditolak. Itu kata beliau tuh. Ulama yang tadi saya ceritain nih, yang minum susu ditaruh lagi nggak jadi. Yang nggak mau makan roti. Luar biasa ya. Al-Imam Wuhaib bin Warad, beliau berkata, ada doa yang kalau ini dibaca, insya Allah la yurad. Tidak ditolak. Dan ini referensi doanya hadis juga. La yurad, nggak ditolak. Apa? Sebelum berdoa, ayyusalliyal abdu isnatai asyrata rakaah, kata beliau. Sholat dulu 12 rakaat hamba tersebut. Bisa 12 langsung, bisa 22. Yang paling bagus, kalau ngerjainnya pagi sampai sebelum maghrib, itu bagusnya sekaligus 12 rakaat. Tapi kalau misalkan ngerjainnya malam, itu paling bagus 2. Sholatul lail masna masna. Kalau ngerjain ini malam 2. Kalau selain malam boleh 2, boleh sekaligus, sama, nggak ada bedanya. Tapi kalau malam 2 sampai totalnya 6 kali 2 sama dengan 12. Setiap satu rakaat bacaannya Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, kulhu sekali, udah gitu doang amalannya. Tata cara sholat hajat ada 2 sanad. Sanad yang pertama itu dari Wuhaib bin Warad, 12 rakaat. Cara yang kedua belum, nanti. Cara yang pertama 12 rakaat seperti biasa. Allahu Akbar, niatnya apa? Saya niat sholat hajat. Bisa 12 sekaligus, bisa 2. Yang paling bagus kalau siang sekaligus, kalau malam. Nah, bacaannya setiap rakaat jangan diganti. Jangan diganti-ganti. Rakaat 1, rakaat 2 sampai rakaat 12 jangan diganti-ganti. Al-Fatihah 1 kali, ayat kursinya 1 kali, Al-Ikhlasnya 1 kali sampai selesai sholat. Setelah sholat selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sujud 1 kali. Niatnya sujud tilawah? Bukan. Sujud syukur? Bukan. Udah sujud aja. Allahu Akbar. Sujud aja. Ngapain sujud? Baca doa ini 1 kali. Selesai. Itu amalannya. Lebih gampang nanti doanya saya ketik, saya kirim di grup-grup. Jadi jelasin juga lama, panjang. Nggak panjang sih, 1 lembar dikit. Setengah lembar sih. Itu mujarab. Gini doang. Ya. Paham ya? Udah selesai gitu dong. Itu tata cara sholat hajat. Dan ini adalah amalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahadi sholatu rawaha Ibnu Mas'ud an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Imam Al Ghazali beliau berkata, tata cara sholat hajat seperti ini adalah sholat yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Imam Al Ghazali beliau berkata, wahadi sholatu, sholat ini, sholat hajat model begini, tipe yang pertama. Rawaha Ibnu Mas'ud, telah meriwayatkan tata caranya sahabat Nabi Muhammad Abdullah bin Mas'ud dari siapa? An Rasulillah. Ustadz katanya dari Wuhaib bin Warad. Iya, Wuhaib bin Warad itu generasinya bukan generasi sahabat. Paham ya? Jadi ujung-ujungnya Wuhaib bin Warad ke atas sampainya ke Abdullah bin Mas'ud. Sampai kemana nih? Ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh,
Ini juga ada dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya karangan Al-Imam Asy-Syaikh Abu Nu'aim Al-Asbahani yang meninggal tahun 403 Hijriah. Maaf, 430 Hijriah. Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani. Yang kemarin saya ceramah tentang beliau dalam kitabnya Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah nada munadin ala rusil awalin wal akhirin. Maka khadiman lil muslimin fi dari dunia. Falyakum wal yamdi ala sirat. Aminan ghaira khaif. Fadkhulul jannata antum wa man syi'tum minal mu'minin. Falaysa 'alaikum hisabun wala azabun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya karangan Al-Imam Asy-Syaikh Abu Nu'aim Al-Asbahani yang meninggal 430 Hijriah madzhab Syafi'i. Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah." Kalau datang hari kiamat nanti di padang mahsyar, nada munadin, akan ada suara yang sangat besar. Menyeru, berteriak yang sangat besar. Ala ru'usil awwalin wal akhirin, yang suaranya terdengar dari generasi awal sampai akhir. Jin, manusia, malaikat kedengeran semuanya. Semua kedengeran, suaranya sangat besar sekali. Mangkana khadiman lil muslimin fid dari dunia. Siapa yang merasa dulunya di alam dunia pernah berkhidmah untuk umat Islam, menjadi pelayan umat Islam, melayani umat Rasulullah, baik dengan hartanya, ilmunya, tenaganya, pikirannya, bangun masjid, atau pesantren, atau jalan, atau RT, atau RW, atau lurah, atau desa, yang penting suka direpotin, atau khidmah ke masjid, jadi marbot dan sebagainya, atau bikin kue buat perayaan Maulid, dibagi-bagiin, kan begitu ibu-ibu. Mangkana khodiman lil muslimin dari dunia. Siapa yang dulunya pernah berkhidmah untuk orang Islam di alam dunia, falyakum, terlebih dahulu diri, yang lain jangan duduk diri. Waliyam dia sirat, cepat pertama kali melewati siratul mustaqim. Aminan, kalian aman. Ghaira khaif, enggak bakalan ketakutan. Fadkhulul jannata, masuklah kalian ke surga. Antum, kamu, wa man syi'tum minal mu'minin. Demikian pula orang yang kamu mau comot-comotin. Ini ya Allah, siap. Ini ya Allah, ini ya Allah, ini ya Allah, ini ya Allah, ini ya Allah. Falaisa 'alaikum hisabun wala azabun. Kalian nggak bakalan dihisap, juga tidak akan diazab. Jadi masuk surga bighairi hisab, insya Allah. Tuh pahala orang yang suka khidmah, pahala orang yang suka melayani umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang suka mau dibikin repot atau capek, qadimul majelis, qadimul ma'had, yang suka mau dibikin repot di majelis, yang mau jadi panitia perayaan Maulid, panitia ini, sebenarnya itu dia capek, tapi sebenarnya pahala yang paling besar dia kalau ikhlas. Rajab panitia 17 Agustus sih, kenapa tidak? Ya kan? Selama tidak bertentangan dengan Islam. Benar, itu kan termasuk merayakan juga kemerdekaan. Para jamaah yang dirahmati, kita nggak ke sana, kita ke sini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada juga di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya karangan Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani. Ada cerita ini, maksudnya tentang amalan ini. Nah, apa amalannya? Udah dijelaskan tadi, tinggal bacaannya. Benar tidak? Diulangi lagi sekali lagi ya. Diulangin sekali. Yang pertama sholat. Berapa? 12 ataukah? Kalau siang bagusnya langsung. Kalau malam 2 rakaat, 2 rakaat. Bacaannya diganti ya? Nggak diganti. Al-Fatihah 1 kali. Yang kedua ayat kursi 1. Yang ketiga kul 1. Yaqra fi kulli raqatin bi ummil Qur'an wa ayatil kursi wa qul huwallahu ahad. 1. Fa idza faragha, kalau sudah selesai, kharra sajidan. Dia kharra menaruh palanya ke bawah, yaitu menyungkur sajidan dalam keadaan sujud. Summa qala, kemudian berdoa dengan doa ini. Jadi doa ini dibacanya sekali aja. Kalau udah terakhir, udah ke-12. Ya, setelah itu selesai deh. Selesai. Setelah selesai doa ini, dia minta hajatnya dunia akhirat apa saja. Cuma ada saran dari Imam Ghazali dan para ulama yang lain. Doa ini nggak boleh bocor ke semua orang. Sebab kalau dia minta buat kejahatan pun dikabul. Misalkan, ya Allah pengen punya bini 4, dikabul. Ya Allah pengen bisa mencuri. Ya Allah pengen bisa ilmu rampok. Ya Allah
biar saya bisa punya duit banyak, saya pengen mabuk, dikabul. Jadi bahaya, kasihan. Jadi jangan ketahuan sama orang, kecuali orang-orang pilihan. Itu sarannya Imam Ghazali dan yang lainnya. Kata beliau, bukan ngumpetin ilmu, tapi ini pesan dari Uheb bin Wahrod dari Imam Ghazali, balagona annahu kana yuqal la tu'allimu sufahaakum. Jangan pernah kalian mengajari ini kepada orang-orang bodoh di antara kalian. Orang-orang bodoh bukan idiot, tapi orang-orang bodoh di sini yang suka gambar buat dosa dan sebagainya. Kayak ta'awanu nabiha ala maksiatillahi ta'ala. Nanti dia akan menggunakan amalan ini untuk membantunya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ini yang berkata adalah Imam Ghazali juga Uheb bin Wahrod. Jadi jangan diajarkan ke sembarang orang, berarti dipesen. Jangan dipakai sembarangan. Karena kalau dikabul bahaya. Kalau mintanya bagus, ya enak. Kalau mintanya buruk, nah ya gimana ya. Misalkan kesal sama orang atau apa. Ini kan soal hajat dunia akhirat. Oh, biar dia mati deh, gue benci sama dia. Allahu Akbar, sholat, mati bener dia. Bisa. Ya bisa. Maksiat gak deh? Maksiat dibunuh gak? Maksiat dibunuh namanya. Ngebunuh juga kan, meskipun gak nusuk, tapi jarak jauh. Cuman jadi ilmu bagus, jadi jahat. Makanya jangan sembarangan. Karena bisa dipakai buat pelet, buat ini. Jadi macam-macam. Makanya la tu'alimuha sufaha'akum. Jangan kalian mengajari ini kepada orang-orang bodoh di antara kalian. Fayata'awanu nabiha. Nanti akan mereka saling tolong-menolong dengan menggunakan amalan ini ala maksiatillah. Untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan dari Uheb bin Wahrod yang beliau meninggal tadi tahun 153 Hijriah. Langsung saja doanya setelah amalan tadi 12 rakaat, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi labisal izzah wa qala bihi. Subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa takarrama bihi. Subhanalladzi ahsa kulla syai' bi ilmi. Subhanalladzi la yanbaghi at-tasbihu illa lahu. Subhana dzil manni wal fadli. Subhana dzil izzi wat takarrum. Subhana dzit taul as'aluka bi ma'akibi izzika min arsyika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika atamah atamat wa kalimatika tamat allati la yujawizuhunna birrun wala fajirun antusollia ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ini juga ada amalan ini di kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau juga pernah mengizakan amalan ini. Setahu saya gitu, cuma saya lupa gitu. Ya, pasti saya ingat itu. Pernah juga beliau itu. Paham ya? Syekh Nawawi Al-Bantani sama kayak begini. Nah, kemudian setelah selesai, summa yas'alu hajatahu, kemudian dia minta hajatnya allati la ma'siyata fiha. Dipesen tuh. Tapi jangan minta yang buat maksiat, jangan aneh-aneh. Ya, jangan aneh. Awas maksiat bikin apa gitu ya. Fayujabu insyaallah azza wa jalla, insyaallah akan dikabul. Cuman pesan beliau jangan diajarkan ke sembarang orang. La tu'alimu hasufahaakum fayata'awanu nabiha ala maksiatillahi ta'ala. Artiin sekarang apa nanti aja? Artiin sekarang apa yang doanya tadi diartiin sekarang apa nanti aja? Nanti kan saya suka bikin ketikan tuh. Nanti aja ya. Udah sih ada mau dibacain. Enggak, biar hemat waktu ya. Karena panjang ya. Kenapa? Ini sih pujian semua kok. Pujian semua. Ya subhanalladzi maha suci Allah. Alladzi labisal izzah, yang mana Allah mengenakan pakaian keagungan. Wa qala bihi, dan Allah berfirman tentang subhanalladzi maha suci Allah subhanahu wa taala ta'attafa bil majdi, yang mana Allah subhanahu wa taala memiliki rasa iba, simpati, penuh kehormatan, wa taqarrama bihi, dan Allah menjadi mulia dengan sebab itu. Subhanalladzi maha suci Allah, alladzi, yang mana Allah ahsa kulla syai' ilmi, menghitung sesuatu dengan detailnya, dengan ilmunya. Enggak ada yang terlewat. Anak semut, telur semut, itu Allah tahu semua. Anak ikan, telur ikan, semua. Subhanalladzi maha suci Allah. Alladzi la yanbaghi tasbih illa lahu, enggak boleh ada tasbih kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi maha suci Allah, subhanazil manni, maha suci Allah yang punya karunia wal fadl,
keutamaan. Subhana, maha suci Allah. Zil Izzi, punya kekuatan. Iz itu kekuatan, kemuliaan, kekuatan, wa takarrum dan kehormatan. Subhana zitul, maha suci Allah yang memiliki karunia. As'aluka, aku minta kepadamu. Bima akidi izzika, dengan garis-garis keperkasaanmu. Min arsyik, dari arsymu. Aku minta dari arsymu. Wa muntahar rahmah, aku minta dari puncak rahmatmu. Min kitabika, dari Al-Qur'anmu. Wa bismikal azam, aku minta dengan menyebut ismuka al-azam, ismul azam, yang maha agung. Wa jaddikal a'la, aku minta kepadamu dengan kemuliaanmu yang maha tinggi. Kalimatika tamah, dengan kalimat-kalimatku yang maha sempurna. Allati la yujawizuhun nabirun wala fajirun, yang mana tidak bisa dilampaui oleh orang baik ataupun orang jahat. Tidak bisa dihitung kalimat-kalimat Allah itu. Antusalli ala Muhammad, semoga engkau memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali Muhammad, kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini udah itu artinya. Itu arti. Setelah itu doa apa saja insyaallah iko aja tukum. Wa hadhihi salatu rawaha Ibnu Mas'ud, dan salat ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau yang gampang enggak? Tapi enggak di Ihya Ulumuddin, enggak ada di Ihya. Di Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali cuma satu riwayatnya. Tapi ditaklikannya ada. Ditaklikannya, dan ini juga referensinya hadis juga. Kalau tadi hadis Rasul Abdullah bin Mas'ud, kalau ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Hunayf radhiyallahu taala anhu. Kalau tadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau sekarang Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf. Ada orang buta, kata Utsman bin Hunayf, datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imam Tirmizi dan Ibnu Majah ada amalan yang kedua sekarang ya. Amalan yang pertama, cuman yang kedua sanadnya. Masih sekitar sholat ya, kalau nggak bisa yang 12 rakaat ibu-ibu karena sulit ketika kelamaan ya, ayat kursi, Al-Fatihah, ayat kursi pula. Sekarang bebas suratnya. 2 rakaat lagi. 2 rakaat. Kira-kira mau milih yang mana? Yang tadi apa gini? Ya. Cuman yang tadi mujarab banget, Masya Allah. Mujarab lah. Ya jarang-jarang lah, seminggu sekali yang tadi. Kalau setiap hari yang ini boleh. Yang penting dapat dulu syaratnya, dapat dulu ilmunya. Ngamalinnya mah gampang ya. Jadi yang penting dapat dulu tata cara, jangan share-share internet nggak jelas. Atau cara sholat hajat, aduh, gurunya Mbah Google, gurunya Syekh Google ya. Bukan nggak boleh, cuman kan belum bisa dipertanggungjawabkan. Aku salah tulis, aku salah harokat, aku salah ini gimana nanti ya? Salah huruf aja satu bisa salah baca, salah arti maksudnya. Ya, paham ya? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim bisa aja. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha terkutuk, nauzubillah. Ya, kenapa? Karena salah. Beda satu titik aja udah beda berubah arti. Jadi ya itu contoh doang kan gitu. Doa-doa kalau salah gimana? Siapa yang mau tanggung jawab di Google? Makanya kudu hati-hati. Gitu. Baik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang referensinya hadis juga, hadis Rasul. Salat hajat referensi hadis yang kedua hadis Rasul, hadis Tirmizi, nomor hadis 3578. 3578. Yang kedua Ibnu Majah 1385. Alhamdulillah kitab hadisnya ada tuh kalau pengen saya ya. Tirmizi 3578, Ibnu Majah 1385. Ini agak gampang, insya Allah anak-anak santri pasti suka ngamalinnya. Cuman 2 rakaat. Suka banget karena 2 rakaat. 2 rakaat. Ada Utsman bin Hunayf, dari Utsman bin Hunayf radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, anna rajulan dharirul basar, ada di zaman dulu, di zaman Rasul, seorang laki-laki dharirul basar yang matanya buta. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullah li ayu'afini." Wahai Rasulullah, tolong doakan saya kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saya. Ai yu'afiyani, agar Allah menyembuhkan saya. Ya Rasulullah, tolong doakan biar Allah menyembuhkan saya. Matanya buta. Apa kata Rasul? In syi'ta akhartu laka wa huwa khair. Kalau kamu mau, doamu saya tunda. Jadi enggak sekarang. Nanti ngelihatnya di sorga. Sekarang enggak. Tahu enggak? Kalau kamu mau, doamu saya tunda. Akhartu laka, saya tunda doamu. Jadi saya enggak mau ngedoain.
wa khair, itu lebih bagus bagimu. Tapi kata Rasul, wa in syita, kalau kamu mau, da'autu, ya saya tetap doakan kamu dan kamu bisa melihat. Mau pilih yang mana? Doakan ya Rasul. Doa, doakan. Berarti orang ini nggak bagus dong, bukan nggak bagus, bagus juga ya. Cuman kan mungkin dia punya istri, punya anak, mungkin juga pengen lihat Rasulullah langsung, mungkin juga pengen lihat istrinya, anaknya kan namanya sifat manusia ya. Dosa nggak minta minta didoakan begitu sama Rasul? Ah kalau dosa mah nggak usah ada ayat Al-Quran tentang doa dong, intinya nih. Dosa nggak? Enggak, cuma Nabi tawarin kalau mau sabar lebih bagus. Cuman kalau enggak ya nggak apa-apa. Gimana nih? Uduh, doakan ya Rasul. Oh benar doakan, ya. Pikir nanti gitu. Doakan ya Rasulullah. Baik, wudu. Disuruh wudu sama Rasulullah. Jangan cuma wudu kayak santri, buka tangan, pala, kaki, singkat. Kan begitu, cuma empat doang. Selain niat dan tertib, buka tangan, pala, kaki, disingkat. Tapi wudunya apa kata Rasul? Wudunya perbagus. Jangan dipotong-potong, dilengkapin. Wudunya bagus, bagusin wudunya. Tahu mana bagusin wudunya? Lengkapin, jangan disingkat-singkat. Telapak tangan, kumur-kumur ya, siwakan. Sampai selesai. Jangan dipotong-potong, yang wajib dan yang sunnah. Setelah itu sholat 2 rakaat. Habis sholat doa ini. Dibaca doanya. Belum juga berpisah, mata gering-geriang. Kata para sahabat Nabi, termasuk perawi hadisnya, Utsman bin Hunayf, demi Allah, saya melihat orang itu seolah-olah tidak pernah buta sama sekali. Jadi kata para ulama, ini adalah amalan sholat hajat, doanya. Cuman keseringan orang sholat hajat aja, Allah Akbar, selesai, assalamualaikum, selesai, udah cabut, nggak baca doa ini. Padahal baca doa ini nggak nyampe semenit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin Nabi rahmah. Ya Muhammad, inni tatawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda. Allahumma fasyafi'hu fiyya. Nah, selesai. Aja setidaknya. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak Amarohu ayat doa. Kemudian Rasulullah memerintahkan orang tersebut untuk wudhu. Kata siapa? Utsman bin Hunayf, perawi hadis ini. Sahabat Rasulullah bernama Utsman bin Hunayf, saksi mata kejadian. Beliau ngelihat langsung. Utsman bin Hunayf radhiyallahu ta'ala berkata, Rasulullah menyuruh orang tersebut untuk wudhu. Jadi amalan yang pertama sebelum sholat hajat apa? Wudhu. Yang kedua, fayuhsinul wudu'ah, memperbaiki, jangan cuma asalan. Terus wa yusolli rakaatain, salat 2, bacaannya beda, bebas. Bacaannya bebas. Kalau tadi kan Fatihah, ayat kursi, kulhu, kalau sekarang bebas. Ustaz boleh enggak? Inna atena kal kausar sama kulhu. Iya boleh, enggak apa-apa. Bacaannya favorit. Baca bebas. 2 rakaat. Setelah itu wayad'u bihadza doa. Wayad'u bihadza doa. Setelah itu berdoa dengan doa ini. Allahumma ya Allah. Ini sesungguhnya saya. As'aluka meminta kepadamu. Wa atawajjahu ilaika. Menghadapkan diriku kepadamu. Di Muhammadin. Dengan tawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Rahmah. Beliau adalah Nabi Allah yang sangat ngasih, sangat penyayang. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Ya Muhammad. Inni qatawajjahtu bika. Saya telah menghadapkan diriku kepada Allah dengan perantaramu. Ila Rabbi, menuju Allah Subhanahu wa taala. Fi hajati, untuk menyelesaikan hajatku ini. Sebutin biasanya. Dari guru saya, syarat saya dari ustaz saya, takutnya beliau ngomong disebut. Ustaz saya di Sukabumi, itu beliau ngasih ijazah pas kalimat fi hajati disebutin bla 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 gitu. Ya, fi hajati disebutin bla 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 bla. Pas kalimat fi hajati sebutin. Ustaz boleh gak doain anak kita? Itu termasuk hajat kita, biar anak kita soleh soleha, biar suami kita alaknya masya Allah, istri kita ini sama ini rumah tangga, utang lunas, amin. Fi hajati sebutin dalam hati. Hadhihi lituqda, dalam hajatku ini lituqda, agar engkau berikan putusan. Allahumma ya Allah, fasyafi'hu fiyya. Jadikanlah Rasulullah SAW sebagai syafaat untuk. Allahumma fasyafi'hu fiyya, ya Allah, jadikanlah Rasulullah sebagai syafaat untukku.
sebagai syafaat untuk dunia maupun. Berarti dalil tawasul ke Rasul ada gak? Hadis bukan? Hadis bukan? Rasulullah kalau emang tawasul musyrik, Rasulullah ngajarin kemusyrikan nggak? Enggak, kalau memang tawasul musyrik, Rasulullah ngajarkan kemusyrikan nggak? Ngajarin dong, ini hadis Tirmizi ini berarti nggak tawasul ke Rasulullah, tawasul ke orang soleh, ke para wali Allah ada, ini dasar dalilnya ada juga. Selain Al-Maidah, ya, Wabtagu ilaihil wasilatah juga ini ada hadis. Wabtagu, carilah wasilah atau perantara menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada yang perantara wasilahnya dengan orang soleh jadi nyampe ke Allah, ada yang perantara puasa Daud, ada yang perantara ngaji jadi usul, ada yang perantara zikir jadi usul, ada yang baca salawat jadi usul, ada yang suka ziarah jadi usul, ada yang rajin sedekah, apa saja. Wabtagu ilaihi wasilah. Yang penting cari perantara untuk nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau jalan untuk nyampe kepada, dan nyampe jalan enggak sah, tidak harus sah. Nah, tinggal satu lagi sebelum kita tutup pengajian kita pada malam hari ini. Lama, tinggal satu lagi itu amalan sholat tasbih. Amalan sholat tasbih gunanya untuk ngapusin semua dosa. Kalau yang hajat tadi ya, sekarang tinggal sholat tasbih. Shallu ala Nabi Muhammad. Bi rasulillahi wal badawi rijali mibbani Zada Nasai, Al-Imam An-Nasai menambahkan dalam kitab Sunanul Kubro'nya, ada sanad ya, mata nih. Dalam kitab Sunanul Kubro punya Imam An-Nasai, beliau menambahkan riwayat hadis ini dalam nomor 1000, bukan, dalam nomor 10.421, nomor hadis 10.421, faraja'a wa qad kushifa lahu an basarihi. Orang tersebut pulang dan matanya telah terbuka. Artinya apa? Telah sembuh dari penyakit butanya, ya Allah, ya. Berarti luar biasa sekali doa ini. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda Allahumma fasyafihu fiyya. Allahumma fasyafihu fiyya. Bukan fiyya. Terus kemudian sekarang sholat tasbih ada dua sanad. Dua-duanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Yustahabbu disunahkan kata Imam Ghazali, wa yustahabbu dan disunahkan alla yakluwal usbu'u anha marratan wahidatan. Jangan sampai setiap minggu kosong dari sholat tasbih meskipun dikerjakan hanya satu kali. Awi syahru, atau kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali marrotan. Faqad rawa Ikrimah, sungguh telah ada riwayat hadis dari Ikrimah. Siapa Ikrimah? Anaknya Abu Jahalnya brengsek. Abu Jahalnya kafir, anaknya muslim. Makanya saking ngejaga hatinya, kalau sahabat Rasulullah sedang mengenang keburukan Abu Jahal, udah mati Abu Jahalnya. Kan boleh ngomongin orang mati keburukannya kalau dia kafir. Kalau orang muslim nggak boleh. Orang muslim nggak boleh, ada mayat nih. Punya dosa dia omongin, dia meninggal nggak boleh. Nggak boleh. Ada larangan Aisyah nggak boleh. Karena Abu Jahal kan kafir dia, brengsek kan orangnya kan sering jahilin Rasul, temannya Abu Lahab. Abu Jahal. Itu kalau ada anaknya lewat, Ikrimah, itu Rasul bilang, diam. Kalian nggak boleh ngomongin bapaknya kalau ada anaknya. Saking ngejaga perasaan anaknya. Padahal mah Ikrimah biasa aja. Ikrimah biasa. Jadi Ikrimah itu ya muslim, laki-laki Ikrimah bukan cewek ya. Ikrimah itu laki-laki. Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, kirain cewek bukan ya. Ikrimah itulah Iman ada tak marbuto, nggak semua tak marbuto itu cewek. Tolha siapa lagi yang ada hanya? Ikrimah, Ardiansyah, Aliansyah. Ya, Tansyah. Ya, jadi tidak semua yang ujungnya H itu ya. Jadi Ikrimah bin Abi Jahal ini dari amalan beliau. Maksudnya sanadnya itu dari beliau. Jadi an Ikrimah. Dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Sahabat Rasulullah sekaligus sepupunya Rasulullah. Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib itu bukan sepupu Nabi. Kalau sepupu Nabi Abdullah bin Abbas nih. Tapi bapaknya Abbas bin Abdul Muthalib itu pamannya Rasulullah SAW. Makanya kalau kita bilang Anim bin Abbas radhiyallahu taala, bukan anhu tapi anhumah. An Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhumah. Kenapa beliau dan bapaknya dua-duanya sahabat Nabi? Misalkan kita baca hadis dari Abdullah bin Umar, bukan radhiyallahu anhu tapi musanna anhumah. Kenapa? Karena Ibnu Umar sama bapaknya dua sahabat. Nah sama ini. Ini hadis dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas bin Abdul Muthalib. Rasulullah pernah bersabda kepada pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib sekaligus bapak kandung dari Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya bapak namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib itu pernah diberikan pesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala pernah diberikan pesan amalan. Amalan apa? Salat tasbih sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai pamanku, ala u'atika, mau gak kamu saya kasih? Ala amnahuka, mau gak kamu saya anugerahkan? Ala ahbuka, mau gak kamu saya kasih bisyai dengan suatu hadiah? Ida anta fa'al tahu, kalau kamu melakukannya wahai pamanku, ghafarallahu laka dzanbaka awalahu wa akhirahu qadimahu wa hadisahu khata'ahu wa amdahu sirrahu wa alaniyatahu. Allah ampunkan dosamu semuanya. Dosa yang dulu, yang awal, dan dosa yang akhir. Dosa qadimahu yang lama, wa hadisahu dosa yang baru. Khotoahu dosa yang nggak sengaja, wa amdahu dan yang sengaja. Wasirrohu yang ente lakukan sembunyi-sembunyi, wa alaniyatahu dan terang-terangan depan umum. Mau nggak? Mau gitu kan? Mau nggak santri? Mau. Mau aja nggak mau sholat nih. Sholat 4 rakaat. Namanya sholat tasbih 4 apa 2? 4 rakaat. 4 rakaat.
Inilah pahala sholat tasbih menghapuskan semua dosa. Kata Rasul kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, wahai pamanku, ala udika, mau gak kamu saya kasih, ala amnahuka, mau gak kamu saya anugerahi, ala ahbuka, mau gak kamu saya kasih. Ahbu itu maknanya apa? Hadiah, memberi hadiah. Ala ahbuka, mau gak kamu saya kasih hadiah bisyai'nya sesuatu. Tidak anta fa'al tahu, kalau kamu melakukan ini, ghafarallahu laka dzambaka. Allah ampunkan dosamu. Awalahu, dosa yang dulu, yang awal. Crespo dan semuanya yang hadir di sini, anak-anak santri, ingat gak dosa pertama kamu pas balik apa? Serius? Ya? Dosa pertama pas balik apa? Ingat gak? Baliknya karena dosa. Baliknya karena dosa itu. Bisa ya. Ingat gak santri? Dosa pertama yang kamu lakukan pas balik. Baliknya karena apa, dosanya karena balik gitu ya. Paham ya? Awalahu, dosa yang awal, yang terdahulu. Wa akhiruhu, dosa yang paling akhir. Ingat gak anak-anak, kapan terakhir buat dosa? Tadi kapan? Sore apa siang? Apa sekarang? Masa pengajar lagi buat dosa? Awalahu wa akhiruhu. Dosa yang awal, dosa yang akhir sekarang. Qadimahu, dosa yang dulu, wa hadisahu, dosa yang baru. Khoto'ahu, dosa yang khotok, yang salah, artinya tidak sengaja. Wa amdahu, dosa yang dia lakukan sengaja. Sirrohu, pernah gak kita ngelakuin dosa sembunyi-sembunyi? Pernah. Wa alaniyatahu, dan terangan. Mau ya Rasulullah, kata pamannya. Oke, amalannya, lihat, kita singkat aja. Kita sih, nanti dibacain baru ininya, nasnya. Sekarang kita langsung biar cepat. Gini. Sholat 4 rakaat, sama. Kata Imam Ghazali dibaliknya, kalau dilakukan di malam hari, bagusnya 2 rakaat, 2 rakaat. Dari mulai maghrib sampai sebelum subuh. Kalau dilakukan sholat tasbih sebelum maghrib, setelah maghrib sampai sebelum subuh, itu 2 rakaat, 2 rakaat. Bacaannya bebas. Bacaan suruhnya bebas. Beda sama sholat hajat yang tadi, yang cara pertama. Kalau sholat tasbih, bacaan surat setelah Al-Fatihahnya bebas. Yang penting baca Fatihah. Kalau suratnya surat pendeknya sunnah. 4 rakaat. Kalau siang dari selepas subuh, selepas isyraq, kalau subuh banget nggak boleh, waktu yang nggak dibolehin. Habis subuh, habis asar sama istiwa, itu nggak boleh. Nggak boleh. Jangan habis subuh banget sebelum isyraq, jangan setelah sholat asar, juga jangan matahari istiwa setengah 12. Itu jangan ngelakuin sholat ini. 3 waktu yang dilarang. 3 waktu yang kalau dilakukan siang hari, misalkan waktu duha atau dilakukan habis zuhur, maka langsung sekaligus 4. Tapi kalau dilakukan di malam hari, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tata caranya dibagi 2. Yang pertama sanad ya. Yang kedua ada sanad. Yang terbaik sanad nomor 2. Yang terbaik sanad nomor 2. Dan ini yang paling jarang dilakukan. Ini adalah amalannya Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak. Yang tadi bercanda itu. Abdullah bin Mubarak. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ghazali. Ini yang kedua ini. Mau yang pertama dulu apa yang kedua dulu? Pertama dulu. Pertama yang umum, yang ibu-ibu kerjakan. Takbir, niat, Allahu Akbar, biasa takbiratul ihram. Setelah itu baca doa kita, setelah itu auzubillahi minasyaitonir rajim, Fatihah. Setelah Fatihah surat pendek. Setelah itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Imam Ghazali, kalau ditambahin makin bagus. Sekalipun nggak ada di hadis, makin bagus. Apa? Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada nggak hadisnya? Kalau hadis tentang keutamaan la haula ada, cuman ada nggak tata cara sholat tasbih campur la haula wala quwata illa billah? Nggak ada. Amalan dari Rasulnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuman kalau mau ditambahin bagus, cuman jangan bilang hadis Rasul. Tambahannya bukan hadis Rasul, tambahannya doang. Apa ya? Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ustaz, nggak ditambahin aja panjang. Oke. Ya, berarti nggak usah ditambah. Baca 10 kali. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah. Terus sampai 10
bukan 15. 10 bukan 15, tapi 10 kali. Setelah itu dia ruku. Baca biasa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sama. Nanti itidal Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi minas samawati dibaca seperti biasa. Nanti sujud baca seperti biasa, cuma ditambahin 10. Satu rakaat totalnya 275. 75 kali 4 sama dengan 300. Berarti tasbih 300. Itu cara yang pertama, tapi cara ini masih kalah dengan cara yang kedua. Ya, cara yang pertama tadi setelah selesai baca surat pendek, kemudian tasbihnya 10 kali. Kemudian di ruku sebelum naik sampai Allahu liman hamidah baca 10 kali. Kemudian sampai Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi min as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dicampur makin bagus wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sampai 10 kali. Kemudian disujud baca 10 kali, duduk baca 10. Ustaz mau nanya, pas duduk itu baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Baca gak? Ya baca lah, 8 doa tuh. 8 Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Rabbi firli, ya Allah ampunkan dosaku. Terus warhamni, kasihin saya. Kasihanilah saya. Terus Rabbi firli warhamni wajburni, tambahlah dosa-dosaku. Cacatku tambel, jangan sampai jelek. Cacatku, sholatku ditambel itu diperban, wajibur gitu, diperban. Kejelekanku diperban, itu tuh berapa? Wajibur. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Rabbi firli warhamni wajibuni warfani warzukni, berikanlah aku rezeki zahir batin. Warzukni, wahdini, berikanlah aku hidayah. Wa'afini, sehatkanlah badanku. Wa'afu'ani, ampunkanlah aku. Bagus gak? Kalau orang salah paham sholat, kalau nggak paham, nggak apa-apa. Yang penting sholat, Zaman sekarang yang penting sholat tidak bisa syukur deh. Khusyuk urusan belakangan. Yang penting mau taruh dulu jidat kita di bawah. Udah itu. Yang penting mau naruh dulu sholat jidat kita di bawah, itu aja dulu. Adapun sholat dia tergesa-gesa, sholatnya nggak khusyuk, sholatnya itu ya udah pokoknya sholat dulu intinya. Udah bisa sholat aja, Pak. Nanti lama-lama diperbaiki, Baik. Sujud, duduk, sujud. Nah, ini penting jamaah. Sebelum diri, duduk lagi antar dua sujud. Bukan. Duduk istirahat. Duduk sujud. Sebelum diri rakaat kedua, duduk dulu, baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, dibaca lagi 10 kali. Baru diri. Nanti rakaat kedua begitu, rakaat 3 begitu, rakaat keempat fil alamina innaka hamidum majid. Salam atau bukan? Salam atau jangan? Jangan. Baca lagi sebelum salam, baca lagi. Subhanallah sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itu cara yang pertama. Coba dipraktekin. Rehan ke depan. Praktekin cara yang pertama. Coba praktekin. Iya, salat tasbih. Taruh sana. Satu rakaat aja kan 4, kita bete begini. Ini. Ya, bismillah. Kita langsung melebol di kemudian baca saat pendek apa aja. Walam yakullahu kufuwan. Nah, terus tasbih berapa? 15. Tadi berapa? 10 kali cara pertama. Terus ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi baca berapa? 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi baca berapa? 3 kali. Udah gitu baca tasbih berapa? 10 kan? Udah gitu di sami Allahu liman Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi minas samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in. Kemudian berapa ya tasbihnya? 10. Kemudian sujud. Baca tasbih 3. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi baca 3 kali. Setelah itu berapa kali bacanya? 10. Terus duduk. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. 3 kan? Terus tasbih 10. Nah, itu sama 10 kan? Terus jangan langsung diri, tapi duduk dulu. Ngapain? Baca 10, terus diri.
Nah, nanti rakaat kedua duduk. Kalau kita sholat malam nih, sholatnya malam, berarti kan sunnahnya dua-dua. Nah, sebelum fil alamina innaka hamidun, majid Allahumma fir lima kadang tua ma surat tua ma alam tua ma surat tua ma anta a'lamu bimi antal muqaddim wa antal akhir la ilaha illa anta Allahumma inni auzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masih dajjal. Langsung salam apa enggak sekarang? Salam enggak? Enggak. Baca tasbih 10 kali baru. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, nanti diri lagi, dua lagi. Itu kalau malam. Tapi kalau siang jebretin 4. Al-Imam Al-Ghazali beliau berkata, fa in shallaha naharon fabitaslimatin wahidatin wa in shallaha lailan fabitaslimataini ahsan. Al-Imam Al-Ghazali beliau berkata sebelumnya wal majmu fir riwayatain, yang penting jumlah tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fir riwayatain, riwayat dua, yang pertama dan yang kedua mana Ustaz belum dibacain ya. Belum dibacain salasumi'ah tasbihah. 300 tasbih. 75 tambah 75 tambah 75 tambah 75 berapa ya? Satu rakaat 75 kan 10 10 10 10 10 10 10 itu 75, hitung aja. Tadi diri berapa? 10. Terus 10 apa ini? 15 ya? Taruh. Ya, 15 berarti yang atas 15 kemudian berapa? Tambahin 10 kemudian atas berapa? 10 kemudian 10 kemudian 10 kemudian 10 kemudian sebelum berdiri 10 berarti kan berapa? 75 ya. Kalau misalkan 10 semua nggak ada 5-nya. Paham ya? Nah, cara yang kedua lebih ribet tapi ini justru lebih bagus. Sebelum sholat baca dulu sekali. Apa? 1 2 3. Subhanallah. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa tabaraka ismuka. Wa ta'ala jadduka. Wa la ilaha ghairuk. Tata caranya sama, cuma bedanya tidak pakai duduk istirahat. Jadi kalau tadi sebelum naik ke atas itu duduk istirahat, kalau cara yang terbaik jangan pakai duduk istirahat. Itu cara yang terbagus. Cara yang terbaik jangan pakai duduk istirahat. Pakai, cuma jangan baca begitu. Pakai Allahu Akbar seperti biasa. Kan kita sebelum diri duduk istirahat dulu. Duduk sebentar kemudian diri. Jasa istirahat itu duduk kemudian cuman jangan dibaca tasbih 10 kali. Jadi langsung di diri. Perbedaannya apa? Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah tasbih 15 kali sebelum baca Al-Fatihah dan 10 kali setelah baca. Nih, coba Rehan diri, Ustaz Rehan lagi. Yuk. Cara yang terbaik versi Imam Ghazali. Nih, diamalin. Yuk. Ini yang paling sering diamal. Ini yang paling sering. Ini yang harus sering diamalkan oleh kita juga semua harus. Termasuk kita. Ulangin. Ya, tunggu. Allahu Akbar. Baca iftitah. Allahu Akbar kami sampai selesai. Dah. Kemudian sebelum baca Al-Fatihah, baca dulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 15 kali. Setelah selesai 15 kali, auzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim sampai Al-Fatihah selesai. Nah, setelah Al-Fatihah selesai, kemudian baca surah pendek. Nah, setelah baca surah pendek, jangan dulu ruku, baca lagi 10 kali. Nah, setelah baca 10 kali, ruku. Baca 10, iktidal. Baca 10, sujud. Baca 10, duduk. Baca 10, sujud. Baca 10, diri langsung. Allah, enggak apa-apa sih duduk istirahat, cuman jangan dibaca. Sujud, duduk. Allahu Akbar. Nah, cuman duduk yang tadi jangan dibaca, itu cara yang terbaik. Jadi 75 juga. Cuma bedanya apa ya cara yang terbaik? Ini kata Imam Ghazali. Mantap itu. Wahada huwal ahsan. Cara yang kedua ini cara yang terbaik daripada yang pertama. Wahwa ikhtiaru Ibnul Mubarak. Cara yang kedua adalah pilihan daripada ulama yang bernama Al-Imam Ibnul Mubarak yang meninggal tahun 181 Hijriah.
Ini hadisnya ada, hadis Tirmizi referensinya. Cara nomor 2 juga ada. Apa itu? Hadis Imam Tirmizi. Jadi cara yang paling bagus pertama apa yang kedua? Cara yang terbagus pertama kedua? Kedua. Kalau yang pertama udah tadi ya. Cara yang kedua sekarang. Allahu Akbar. Nah, iftitah baca. Nah, sampai selesai, kemudian sebelum baca Fatihah baca 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan bilang wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebagai hadis. Itu bukan hadis. Itu bukan, itu hanya tambahan. Memang ada hadisnya keutamaan la haula wala quwata. Cuma jangan dibilang sholat tasbih campur itu hadisnya. Enggak. Hadisnya cuma sampai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Cuman mau ditambahin wala haula wala quwata illa wa in zada ba'da tasbih qaulahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim fa huwa hasan kata Imam Ghazali. Kalau setelah tasbih selesai dicampur dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah dicampur dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim fa huwa hasanun, maka itu bagus banget. Faqad warada zalika fi badi riwayat, dan sungguh telah ada sebagian riwayat tapi sebagian doang. Nah, ini titilah sebagai doif. Sebagai jadi sebagian riwayatnya apa? Yaitu tadi apa itu? Tentang keutamaan la haula wala quwata illa billah. Paham ya? Tapi dalam ajib Ustaz belum menemukan riwayat yang berkenaan tentang sholat tasbih campurannya wala haula wala quwata illa billah. Paham ya? Makanya jangan dibilang hadis, bilang aja itu bagus. Nah, itu ya, begitu. Nyari aman. Kenapa? Kalau kita salah nggak salah. Tapi kalau kita bilang hadis ternyata bukan hadis, itu bahaya. Kadzaba alaihi mutabi dan terbawa makan minan. Barang siapa yang berdusta atas namaku, siapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Jadi seseorang yang berkata ini hadis Rasul, ini hadis Rasul, ini padahal bukan hadis, maka siap-siap tempat duduknya adalah di neraka, bukan di surga. Jadi kalau kita belum tahu tentang kevalidan atau kebenaran suatu hadis, jangan bilang itu hadis Rasul. Apalagi ada di SMS, ini adalah hadis Rasulullah, pesan Rasulullah. Apa Rasul? Gini pesan. Sebarkanlah, siapa yang tidak menyebarkan kata Rasulullah bakalan mati, bakalan mandul, nggak punya keturunan. Nggak ada kayak gitu ya. Jadi hati-hati sebelum kita mengatakan ini hadis atau bukan, harus dikaji. Ini cara yang terbaik. Tapi boleh nggak cara yang pertama? Boleh, cuman Ustadz juga jarang cara yang pertama. Cara yang pertama aja. Gimana cara yang pertama tadi? Yuk. Allahu Akbar. Kemudian baca iftitah, setelah itu baca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu baca, bukan, iya surat pendek, setelah itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ditambahin begitu 15 kah? Nah, setelah ini 10 kah? Oke, cuma sebelum diri nanti tambah 10 kah? Sebelum di sujud, sujud, duduk, sujud, duduk, baca, kemudian di diri. Nah, ini penting, saya hampir lupa deh Ustadz deh. Kalau cara yang kedua, fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fil lima qadamtu sampai selesai doanya. Baca tasbih lagi gak? Baca tasbih lagi gak? Ya kan udah 75, coba hitung. Cara yang kedua. 15 sebelum Fatihah. 10 setelah surat pendek. Udah berapa? 2 di ruku. 10 berapa ya? 35. Itidal 10 berapa ya? 45. Tambah 10. 55 tambah duduk 10. 6 di 5 tambah 7 di 5. Terus duduk. Nah, masa tambah lagi? Berarti kalau ikutin teknik nomor 2, setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma fil ma qaddamtu ma akhartu ma sirtu wa lam tumasifhu ma anta a'lamu min antal muqaddim wa la ilaha illa anta ini uzubika sampai selesai, itu jangan dicampur lagi dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Langsung salah. Salam. Salam juga hati-hati. Ibu-ibu diajarin bahwa jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam ke depan. Ini jangan ini tuh kadang-kadang saya suka jujur. Jangan digerak-gerakin. Yang kedua, jangan diginiin. Jadi masih dipantengin. Masih dipantengin sampai mata di sini. Jangan ditaruh dulu, Mas gini. Sampai imam. Assalamualaikum kalau sholat jamaah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kumnya kanan, kumnya kiri. Kita amin. Kum kanan, kum kiri, jangan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Lagi cuman Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sah gak tapi? Sah, jangankan gitu, cuma kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah gak? Assalamualaikum. Sah gak? Assalamualaikum. Sah gak? Sah. Jadi yang penting sudah mengucapkan Assalamualaikum. Nengok kanan kiri, hukumnya sun. Warahmatullahi wabarakatuh. Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makruh. Kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah. Kalau sholat jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah pakai wa barakatuh. Ya, dah kita kembali ke sini. Udah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Ntar dulu. Sebelum ke pertanyaan, kita bacain nasnya biar berkah. Tusolli arba rakaatin, cara pertama. Kau sholat 4 rakaat. Taqra'u fi kulli rakaatin, setiap rakaatnya kamu baca Fatihatul Kitab wa surah, Fatihah dan surah. Fa idza faragta minal qiraati, kalau sudah selesai baca surah setelah Al-Fatihah, fi awwali rakaatin, di rakaat pertama, anta qaimun, masih berdiri, qulta, kamu ucapkan subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar khamsa asyrata marrat, 15 kali. 15 kali. Summa tarka, kata Rasul ke Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhu pamannya. Summa tarka, kemudian wahai pamanku kamu ruku. Fatakuluha, kamu ucapkan yang sama, wa antar rakiun asyron. Dan kamu ketika ruku kamu baca 10 kali, jangan 15. Tadi kan diri 15, rukunya 10. Summa tarfa, kemudian kamu angkat ra'saka, palamu, minar ruku, dari ruku, fatakuluha asyron, kamu ucapkan 10 kali. Summa tasjudu, kemudian kamu sujud, fatakuluha asyron, kamu ucapkan 10. Summa tarfa ra'saka, kemudian kamu angkat kepalamu, duduk minas sujud, dari sujud, fatakulu asyran 10. Summa tasjud, kemudian sujud lagi, fatakulu asyran. Summa tarfa'u ra'saka fatakulu asyran. Kemudian sebelum berdiri, kamu angkat kepalamu. Sebelum berdiri, kamu baca 10. Fadzalika khamsun wa sab'una, kata Rasul. Itulah 75 fi kulli rakaatin, setiap rakaat. Taf'alu zalika fi arba'i rakaat. Kamu kerjakan setiap rakaat sampai pol 4 rakaat. Ini statota, kalau kamu mampu antusoliyah fi kulli yaum marratan fa'al, kata Nabi. Kalau kamu mampu melakukan itu setiap hari, kerjakan. Itu bagus. Dosamu nggak bakalan ada. 0, kosong, bersih. Fa'in lam taf'al. Kalau kamu nggak bisa melakukan itu, fa fi kulli jum'atin marrah. Minimal kamu ngelakuin hari Jumat 1 kali aja. Seminggu pas hari Jumat 1 kali. Mau paginya, mau siang, yang penting setiap hari Jumat. Fa'in lam taf'al, kalau kamu nggak bisa seminggu sekali pas hari Jumat, fafikuli syahrin marroh, sebulan sekali bebas, mau hari apa yang penting sebulan sekali. Fa'in lam taf'al, kalau nggak bisa sebulan sekali, fafisanati marrotan, kata Rasul. Maka setahun sekali, rawahu Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Inilah tata cara sholat tasbih untuk hancurin dosa yang disarankan oleh Rasulullah, kerjakan sehari sekali. Nggak bisa sejumat, 1 Jumat sekali. Nggak bisa sebulan sekali. Nggak bisa setahun sekali. Dalam hadis yang lain nggak bisa seumur hidup 1 kali, dalam hadis yang lain. Tapi kalau hadis ini cuma sampai setahun sekali. Hadis Abu Daud nomor 1297 dan Ibnu Majah 1387. Adapun yang paling bagus nggak begitu. Yang paling bagus adalah wa fi riwayatin ukhra annahu yaqulu fi awali shalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, baru. Jadi gini. Yang paling bagus Allah, niat Allahu akbar. Niat ya, seperti biasa tadi Allahu akbar. Nah, pas begitu takbir belum selesai, doa iftitah. Doa iftitah selesai, jangan langsung ke Al-Fatihah. Jangan langsung ke Al-Fatihah, tapi baca tasbih 15 kali. Nah, sebelum baca tasbih 15 kali, disunnahkan baca subhanakallahumma wa bihamdika. Ayo. Wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Setelah itu baru subhanallah. Jadi
Subhanakallahumma bihamdika, segala puji bagimu wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, dengan segala macam pujianku kepadamu. Wa tabaraka ismuka, maha berkah namamu ya Allah. Wa ta'ala jadduka, sangat tinggi kebesaranmu. Jaddun itu kebesaran, bukan kakek. Memang jaddun kakek, cuman jaddun di sini nggak bisa kakek arti. Jaddun di sini kebesaran, jadd itu kebesaran. Wa ta'ala jadduka, dan sangat tinggi kebesaranmu. Wala ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan kecuali selainmu. Tidak ada Tuhan selainmu. Tidak ada Tuhan selainmu. Wala ilaha, tidak Tuhan ghairuk, selain. Nah, itu baca sekali. Itu baca sekali. Ustadz, saya nggak pengen baca, boleh nggak? Gimana ya? Ini kan satu kesatuan. Jadi baca. Ini yang doa tadi, subhanakallahumma. Ya, keseringannya kalau orang-orang karena nggak punya versi kayak begini, asal-asalan ngomong, bener saya. Kebanyakan orang itu ngambil nomor 2, tapi nggak pengen baca subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, wa tabaraka ismuka wa ta'ala jaddika, wala ilaha ghairika, pengen langsung dihantam ke 15 kali, kemudian Al-Fatihah, surah pendek, terus 10 kah? Jadi langsung begitu. Padahal sebelum baca itu, baca sekali dulu. 1, 2, 3. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma bihamdika. Tabaraka ismuk. Tabaraka ismuk. Gabung. Tabaraka ismuk. Wa ta'ala jadduk. Wala ilaha ghairuk. Ya. Summa yusabihu syarata, kemudian sama lah, kemudian dia baca tasbih 15 kali. Tapi ingat, qoblal qiraah, yang cara kedua, sebelum baca Fatihah. Nah, terus wa asyran ba'dal qiraah, dan 10-nya setelah surat pendek. Paham ya? Kemudian wal baqika masabaq asyran, dan sisanya seperti terdahulu, cuman wala yusabbihu ba'da sajdatil ukhra qaidan. Jangan yang setelah sujud yang kedua, kemudian pas duduk jangan dibaca lagi. Duduknya boleh, cuman jangan dibaca, langsung diri. Itu doang sih. Wahadza huwal ahsan. Ini cara yang kedua. Cara yang paling bagus. Wahwa ikhtiar Ibnu Barak. Cara yang nomor 2 adalah pilihan Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak yang meninggal tahun 181 Hijriah. Tadi wal majmu', yang penting totalnya diriwayatin cara 1, cara 2, salah sumi'at tasbihah 300 tas deh, 300 tas deh, 75. Fa in sholaha naharon, kalau dia sholat siang hari, fa bi taslimatin wahidatin, 4 rakaat sekaligus 1 salam. Wa in sholaha lailan, kalau sholatnya malam hari, fa bi taslimatain ahsan. Yang paling bagus 2 rakaat, 2 rakaat ini 2 salam. Karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna sholatal lail, dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, anna sholatal lail masna. Sesungguhnya salat malam 2. Ibu-ibu tahajud boleh gak 4 sekaligus? Boleh gak 4 sekaligus? 6 sekaligus boleh gak? 8 sekaligus boleh gak? Boleh gak? Salat witir 11 sekaligus boleh gak? 11 sekaligus boleh gak? Boleh, witir kan ganjil, 11 maksimal. Minimal 1, maksimal 11. Boleh gak? Boleh, tapi paling bagus apa? 2. Jadi paling bagus begitu kalau sholat malam, entah witir, tahajud, taraweh, 2. Tapi kalau sholat duha, sholat yang siang-siang, itu sholatnya bisa sekaligus begitu. Gitu. Wa in zada ba'da tasbih qaulahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim fa huwa hasan wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan berkah. Amin. Saya nggak tahu, tapi amalan begini penting nggak kadang-kadang? Saya tadi ragu-ragu bawa judul gini. Saya pikir, kayaknya udah pada tahu sholat tasbih sama hajat. Tapi kan ternyata kalau diteliti ada aja yang kurang lengkap, bener gak? Maksudnya mungkin tahu secara garis besar, tapi ternyata ada referensinya di sini, ternyata ada sanadnya, ternyata riwayat ini, ternyata ada yang kurang amalannya, ada tambahan ini, ya begitu ya. Jadi ada tambah. Jadi, makanya pas saya baca tadi, kayak kira-kira dibawain judul ini, ya ada yang belum tahu gak nih? Nah, nggak apa-apa. Kalau aku sudah tahu, insya Allah buat pemula, buat kematangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah rijalallah.
agisuna li ajalin